Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. Kita lanjutkan kembali terkait dengan dialog ada apa dengan startup yang ada di Indonesia saat ini, karena kita tahu memang dalam beberapa pekan belakangan narasi atau isu dan juga fakta terkait dengan beberapa PHK yang dilakukan oleh startup di Indonesia ini sempat mendatangkan perhatian dan juga concern dari berbagai pihak. Masih bersama kami Ketua Umum Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia Bapak Handito Juwono dan juga Pak David Audi selaku Operating Partner East Ventures Capital. Pak Handito, tadi pertanyaan saya sebelumnya terkait dengan sedang ada apa sih di Indonesia, kemudian juga sebesar apa sebenarnya ketika nama Elon Musk tadi yang disebut oleh Pak Handito ini masuk ke Indonesia atau punya hubungan dengan Indonesia, ini bisa merubah ke depannya gitu situasi yang terjadi saat ini yang tadi dibilang katanya jadi salah satu faktor utama startup ini melakukan layoff terhadap karyawannya. Iya, jadi kalau soal layoff, saya rasa memang itu menjadi sebuah tantangan. Nah, ini buat seluruh dunia usaha Indonesia sekarang. Dan menurut saya gejala ini kalau sekarang ini gejala positif. 2 tahun lalu, setahun lalu itu gejala yang menyedihkan gitu ya, karena layoff terjadi di tengah perekonomian yang lagi turun, sehingga kalau sekarang sudah mulai bersih, ini menurut saya lumayan bersih. Kalau masih ada sedikit, ini bagian dari membersihkan. Jadi layoff yang sekarang memang adalah perusahaan tidak hanya startup company-nya, tapi unit bisnisnya yang sedang nggak baik, ya bersihin aja, nggak apa-apa. Karena kita sekarang lagi recovery. Nah, kehadiran Elon Musk tadi menurut saya ini menjadi magnet baru ya, menjadi sesuatu yang menggembirakan. Karena ya mudah-mudahan benar-benar invest ya, saya yakin sih invest lah ya. Tetapi ini memberi gairah baru, karena ternyata startup itu bisa terbukti benar gitu. Kan kita mengartikan startup adalah perusahaan rintisan yang mengoptimalkan teknologi untuk tumbuh cepat. Jadi kuncinya harus tumbuh cepat. Nah, ternyata tumbuh cepat itu selama ini kan banyak yang bilang itu teori baru yang belum terbukti. Sekarang udah terbukti ya, bahwa pengembangan bisnis baru dengan model startup itu bisa dilakukan. Nah, kenapa sekarang Elon Musk ini harus kita optimalkan? Bukan Elon Musk-nya sebenarnya, tetapi gairah yang tumbuh dari Elon Musk. Karena satu begini, kita sudah ada di titik nadir nih, sudah harus take off. Sekarang saatnya take off. Tetapi apa yang harus dilakukan? Sekarang yang harus kita lakukan adalah memberi semangat kepada generasi muda Indonesia ini semuanya. Kiranya semuanya generasi muda, aku juga masih muda ini dulu ya kan, gitu. Untuk mulai membangunkan kembali ini ya. Tetapi supaya pengalaman 2 tahun lalu tidak terjadi lagi ya. Ini maka harus ditata dengan benar. Startup company itu adalah bisnis kayak gitu. Kalau bisnis berarti harus punya rencana bisnis. Nah, sekarang banyak dulu banyak startup company nggak punya rencana bisnis, nggak punya bisnis model yang tepat, yang pas. Nah, kalau itu dilakukan sekarang, saya rasa yang tempo hari sempat tutup, ayo bangkit lagi lah. Menurut saya kita ini ladang yang baik sekali untuk pengembangan startup. Nah, Pak Handito, kalau misalnya tadi bicara atau ada saran juga kan dari Selios atau juga pengamat ekonomi, kalau misalnya memang saat ini kondisinya mereka harus lay off, kemudian juga harus ada evaluasi ulang dari internal perusahaannya masing-masing. Tapi yang saya penasaran atau yang saya ingin tahu adalah ketika sebuah perusahaan termasuk startup ini melay off karyawannya, apakah memang mereka berada di titik nadir, merugi atau seperti apa gitu, dan apakah memang mereka harus dibantu oleh pihak-pihak lain dan terutama pemerintah saat ini? Seperti mungkin apakah saya terlalu jauh ketika saya bilang saya komparasi dengan Bank Senturi misalnya? Saya rasa gini, sebagian besar ya memang nggak semua kejadian yang startup yang gagal meneruskan bisnisnya itu karena cash flow sebenarnya ya. Karena untuk tumbuh cepat itu membutuhkan gerojokan dana. Nah, gerojokan dana selama ini itu mengandalkan dari investor. Ketika investor bilang saya nggak mau lagi gitu. Ketika nggak mau itu karena dia melihat bisnis future-nya nggak ada nih gitu. Nah, kalau ada dia pasti invest ya. Nah, tapi ketika dia seperti itu, maka investor bilang ya udah saya stop ya, mati itu. Nah, sekarang ya, apakah pemerintah perlu masuk? Ada fund merah putih yang memberi harapan buat kita ya. Jadi pemerintah saya rasa fondasinya udah bagus lah. 2 tahun ini restrukturisasi kita sudah punya fund merah putih sekarang yang bisa dipakai untuk asal bener bisnis modelnya, dan itu berharap untuk itu. Nah, tetapi begini, kalau kayak Senturi saya rasa saya nggak anggap itu sebagai sebuah terlalu jauh ya.
startup enggak lah ya. Saya mau menggunakan contoh gini, apa yang saya sempat lihat sendiri dengan mata sendiri di Paris adalah namanya Station F gitu ya. Itu salah satu inkubator startup terbesar dunia. Dia ngaku nomor 2 gitu ya. Mungkin sungkan ngomong dengan Silicon Valley gitu. Tetapi apa yang terjadi di sana? Mereka kumpulin gitu, semuanya dikumpulin jadi satu tempat, satu fisik tempat, semuanya disediakan di sana. Nah, ini membantu di Indonesia kita perlu begitulah. Barangkali pemerintah perlu memfasilitasi kita aja lah. Yang maju di depan swasta aja. Yang di Paris juga begitu, Presiden Macronnya memberi fasilitasi, tetapi yang maju adalah swastanya. Nah, kita perlu bergabung. Jadi kita ini saya ajak Pak David dan kawan-kawan semuanya di Modal Ventura, di investor. Kita bikin satu gitu. Ini mumpung kesempatan yang bagus. Nah, ini saya rasa akan membuat dunia startup yang sekarang dengan motivasi dari Elon Musk bangkit kembali, kita tata sekaligus gitu. Tetapi kita bangun startup-startup yang tidak saling mati-matian bersaing antar sendiri, tetapi berkolaborasi gitu. Lucu. Oh, bukan lucu sih, maksudnya menarik ketika biasanya kan kalau sesama perusahaan atau kompetitor kan ya tadi saling berkompetisi, tapi kalau ini bisa saling bahu-membahu ya untuk bisa ya katakanlah tadi sustain terlebih dahulu. Nah, bicara mengenai sustain, saya ke Pak David. Ada yang tadi dibilang oleh Pak Handito terkait dengan tadi ya apa ya namanya jor-joran gitu. Kemudian kalau kita sih orang awam menyebutnya bakar duit. Yang bikin saya penasaran adalah bakar duit ini kenapa ya selalu atau bisa dikatakan hampir dilakukan oleh sebagian besar startup yang ada di Indonesia untuk sustain terlebih dahulu? Ya, kalau bakar duit itu sebenarnya kan konotasi negatif daripada sebenarnya yang suatu aksi yang mestinya dibilang tuh marketing initiative gitu. Ya, orang kenapa bakar duit ya karena dia ingin mempromosikan produknya dia supaya orang pakai gitu. Nah, mungkin disebut bakar duit karena mungkin aplikasi itu pendapatannya belum besar, tapi spendingnya udah besar, gitu kan, sehingga net-net di bawah kan jadi minus, makanya dibilangnya bakar-bakar uang gitu. Tapi sebenarnya mereka itu hanya trying to promote the product. Dan mengenai kalau misalnya hal ini disebut bakar uang, maka yang bakar uang tuh berarti bukan hanya tech startup saja gitu. Tahu nggak kalau perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang besar, FMCG contohnya, itu juga bisa dibilang kalau emang ini namanya istilah bakar uang, berarti mereka bakar uang juga. Contohnya apa? Jadi gini, ketika suatu perusahaan FMCG, dia launching misalnya merek snack baru atau minuman botol baru gitu, itu mereka biasa menjual dengan harga di bawah harga produksi. Itu wajar gitu, karena mereka mau gain market share juga marketing inisiatif dari yang lain gitu kan. Ketika contohnya teh pucuk harum, ketika baru di launching itu harganya cuma di bawah 3.000, sedangkan teh botol jualnya 6.000. Wajar aja, karena mereka mau gain market share. Tentunya harganya sekarang udah naik. Nah, mungkin yang dulu-dulu, contohnya mie sedap. Mie sedap tuh tahun 2000 berapa gitu, harganya tuh dijual 700 ya. Sedangkan Indomie waktu itu 900 gitu. Jadi mereka bisa dibilang tuh jual dengan margin yang mungkin negatif gitu. Tapi ya karena waktu itu kan mereknya masih baru, ya supaya orang nyoba dulu. Jadi itu kan wajar-wajar aja. Itu strategi bisnis yang sah. Yang penting kalau misalnya memang kita sudah berani melakukan itu, kita juga harus punya planning bahwa sampai kapan ini kita akan melakukan subsidi seperti ini. Ya misalnya apakah itu 3 bulan, 6 bulan. Dan setelah 6 bulan, karena kan kita tahu pendapatan mungkin masih belum banyak, berarti kita harus planning dalam 6 bulan ini harus ada funding round lagi. Nah, kalau misalnya ada funding round ya aman, dapat dana lagi kan, jadi bisa terus lagi gitu. Jadi ini kan semua mesti di plan. Ya. Fail to plan is planning to fail. Ya, jadi kalau misalnya semua udah di planning dengan baik, ya sah-sah aja. Ya contohnya apa? Tokopedia ini berhasil, Gojek berhasil, Grab berhasil, terus Traveloka juga berhasil tumbuh menjadi perusahaan besar dengan ribuan karyawan, ya, bahkan sudah IPO, ya, ya memang bottom line-nya masih negatif, ya, tapi sudah jelas bahwa produknya tuh udah merupakan produk-produk yang dibutuhkan, yang udah kita gunakan sehari-hari. Interesting. Berarti sebenarnya ada manajemen risiko di balik apa ya tadi marketing inisiatif ini ya? Kita kan kalau bisnis kan nggak bisa cuma tabur-tabur bakar-bakar aja, tapi semua itu sebenarnya ada perhitungannya gitu. Nah, oke lah, mungkin ada beberapa startup yang kemudian nggak berhasil, terus gulung tikar atau mungkin melakukan lewat besar-besaran, ya. Tapi itu perlu dilihat spesifik lagi, apakah itu mungkin mismanagement atau mungkin late comer gitu kan, kayak zaman dulu udah banyak, udah ada Gojek, udah ada Grab, tapi yang lain masih coba-coba bikin ojol, ya akhirnya kan gulung tikar sendiri. Nah, kayaknya aku tahu tuh brandnya. Ya, jadi dengan adanya startup yang tutup atau mungkin ada yang layoff, itu bukan berarti
ini industri ini jelek Gagal, gitu loh. oke. Ya, maksudnya kita nggak bisa menilai satu keranjang apel itu jelek hanya karena satu atau dua bad apples. Interesting. Terakhir untuk Pak Handito, mungkin Pak Handito ada imbauan terkait dengan para generasi atau ya tadi milenial dan juga Gen Z ya, karena kan merupakan sebagian besar pelaku di perusahaan rintisan atau startup ini ke depannya. Ya, saya sekarang lagi ngomong menemani lah lebih dari 300 startup yang terutama kita sebutnya tim startup ekspor gitu ya. Jadi ini dari program dari Kampus Merdeka yang kemudian banyak anak-anak muda mahasiswa yang kemudian ikut kita dorong mendirikan perusahaan rintisan seperti ini yang basisnya teknologi tapi orientasi ekspor. Tetapi begini, apa yang saya ingin sampaikan adalah bahwa teman-teman apalagi generasi muda seperti kita ini gitu ya, kita ini sekarang ini sudah waktunya memang mengembangkan bisnis startup kembali gitu ya. Ada semangat baru, tetapi jangan lupa pilih bisnis realnya itu yang berkembang. Jadi jangan hanya teknologi informasi IT itu menjadi vehicle baik, tetapi jangan lupa bahwa Indonesia ini punya sumber daya sangat besar yang IT-nya jangan selalu ditaruh di depan. Jadi kan itu enabler. Nah, orientasi yang terkait dengan bisnis yang orientasi ekspor itu lagi menganga besar, atau yang terkait dengan pertanian lagi menganga besar. Harus Optimalkan itu. pintar-pintar Jadi mencari celah anak-anak seperti muda, itu ya Pak Handito. iya, seperti kita ini perlu masuk segera ini supaya nggak ketinggalan gitu. Supaya kita nggak kita punya beberapa Elon Musk lah, jangan cuma satu dunia ini. Mau dong, harusnya seperti itu. Kita bisa dunia Pak punya satu, Handito. Indonesia punya 5 gitu ya. Bisa kok. Yang penting tidak tadi ya dipatahkan semangatnya seperti itu ya Pak Handito dan juga Ya. Pak David ya. Tapi sayang sekali karena durasi kita sudah habis begini. Kita harus sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini. Tapi insight-nya dan juga semangat serta inspirasinya tentunya tidak akan mematahkan semangat dari startup-startup ini untuk berinovasi dan juga tadi ya evaluasi dan tentunya come back stronger than before. Terima kasih Pak Handito Juwono dan juga Pak David Audi atas waktunya Ya, sore hari terima di kasih, MNC News Now. sama-sama. Sehat-sehat selalu Pak. Ya, Semuanya sampai jumpa dan terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa tetaplah bersama MNC News Now, kami akan segera kembali dengan rekan saya Pram Senjaya sesaat lagi.